Jumpa lagi dengan saya Martin Kanginan. Kita akan bahas pelajaran fisika sekarang ya. Fisika dinamika partikel sistem katrol part 1. Hanya untuk memperkuat pemahaman Anda tentang bagaimana menentukan hubungan percepatan pada sistem katrol. Beberapa soal Anda bisa lihat di sini penuntun belajar fisika ini. Ya, di bab dinamika nanti akan ada beberapa hubungan katrol. Ya. Kalau Anda punya buku ini atau bisa meminjam buku ini. Kemudian acuan kita, Anda juga bisa nonton YouTube Martin Kanginan. Ini pengantar Olimpiade ya. Soalnya hampir sama ya. Jadi Anda lihat hubungan katrolnya persis sama. Ya. Cuma di sini akan melibatkan gaya. Ya, melibatkan gaya. Ya. Sedangkan di sini kita hanya menghubungkan percepatannya saja. Bagaimana hubungan percepatan-percepatannya. Jadi tentu soal yang sebelah kanan lebih sukar. Tapi cara menghubungkan percepatannya hampir sama. Ya. Jadi silakan ditonton. Itu pengantar Olimpiade Fisika SMA MA Dinamika Partikel Part 4. Ya, jadi kalau Anda buka HP Anda itu akan ada di sini ya. Pengantar Olimpiade Fisika SMA MA. Jadi tonton saja di YouTube Martin Kanginan ini ya. Ini soal Olimpiade ya yang pernah lewat ya, seleksi Olimpiade. Saya lupa tingkat kota apa tingkat provinsi. Saya salin ya gambar ini di sini. Maaf. Yang di YouTube tadi soalnya bukan itu, sorry. Soalnya seperti ini ya, hubungan katrolnya. Ya. Jadi ini aja nggak ada ya. Jadi hubungan katrolnya seperti itu. Beda ya. Pertama kita konsentrasi dulu ya. Ini ada dua benda, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita tulis dulu yang diketahui ya. Dalam susunan seperti ditunjukkan gambar, semua katrol adalah licin. Jadi tidak ada gesekan di katrol ini. Dan masanya dapat diabaikan. Nah, Anda sudah tahu kalau massa katrol bisa diabaikan, maka walaupun dia bergerak, dianggap aja sigma F-nya 0. Ya, karena masanya bisa diabaikan. Jadi di sini sigma F pada katrol 0, di sini juga sigma F pada katrol 0. Ya, toh? Tapi kita tidak belajar tentang gaya, hanya hubungan percepatan saja. Ketika sistem dilepaskan, jadi ketika sistem dilepaskan dari keadaan diam, percepatan balok 2 dan 3 relatif terhadap 1. Jadi percepatan balok 2 terhadap 1, percepatan balok 3 terhadap 1 adalah 1, ini 1 M per S kuadrat. Ini. Ke bawah ya. Kalau ke bawah, kita anggap aja negatif. Jadi kita akan definisikan arah ke atas itu positif. Berarti arah ke bawah negatif. Nah, karena di sini dia bilang ke bawah, ya kasih aja min di sini. Ya. Dan 5 meter per sekon kuadrat ke bawah. Jadi ini 5 meter per sekon kuadrat ke bawah ya, percepatan relatifnya katanya kan gitu. Negatif juga, makanya kita kasih min di sini. Ya, ini hanya perjanjian aja. Karena kita akan anggap percepatan kalau dibilang arah ke atas plus, kalau ke arah bawah negatif. Percepatan balok 3 relatif terhadap 4, jadi A3 4 adalah 0. Ya, semua ini diketahui nih. Tentukan percepatan balok-balok 1, 2, dan 3 ya. Jadi ini percepatan mutlak maksudnya ya. Percepatan mutlak. Percepatan terhadap tanah ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapakah percepatan 1, berapakah percepatan 2, berapakah percepatan 3, dan berapa percepatan 4. Semua terhadap tanah ya. Karena maksudnya percepatan mutlak ya. Jadi bukan percepatan relatif. Kalau relatif itu acuannya ada 2. 2 terhadap 1, 3 terhadap 1, 3 terhadap 4. Oke. Nah, yang pertama adalah kita kasih, ini kita anggap aja ini katrol 1 ya. Ini katrol 2, ini katrol 3.
Ya. Nah, Anda lihat katrol 1 ini tetap di posisinya terhadap tanah. Ini anggap aja tanah. Jadi katrol ini tidak pernah bergerak turun ataupun naik, ya. Jadi K1 ini katrol tetap. Sehingga ini kita bisa samakan dengan tanah. Ya, kita bisakan sebagai tanah. Oke. Katrol 2 bergerak terhadap katrol 1, ya. Atau nanti dulu lah. Kita mulai dari 1 dulu. Misalkan 1 ini, ya, ini kita anggap aja, ini kita misalkan saja, ini lebih berat, jadi ini akan ke bawah. Sehingga 1 ini akan ke atas. Nah, anggap aja ke atas. Nah, ini. Ya. Jadi Anda lihat. 1 ini, kalau dia bergerak terhadap K1 ya. Jadi 1 itu dipercepat terhadap K1. Nah, gitu aja ya. Anggap aja gerak itu dipercepat. Jadi 1 ini akan dipercepat terhadap K1 karena dia naik terhadap K1. Gitu. Nah, sedangkan K1 itu tanah. Ya. Nah, makanya A1 itu bergerak terhadap K1. Itu sama saja dengan A1 terhadap tanah. Ya. A1 terhadap tanah. Nah, tanah itu biasanya nggak ditulis. Jadi ini bisa ditulis saja A1. Persis seperti yang ditanyakan. Jadi percepatan 1 terhadap tanah. Kita misalkan aja X. Oke. Kita misalkan saja X. X tentu nggak diketahui. Nah, karena dia ke atas, plus kan. Jadi plus X. Nah, gitu. Oke. Apa yang terjadi kalau ini naik X, ini akan turun X kan? Ini akan turun X. Jadi K2 ini akan turun X. K2 ini akan turun X. Ya. Jadi K2 akan dipercepat terhadap, ingat ya, K2 akan dipercepat terhadap K1. Kalau ini naik X, ini akan turun X. Dipercepat terhadap K1. Dan K1 itu tanah. Ya, sehingga percepatan K2 terhadap K1 itu sama saja dengan percepatan K2 terhadap tanah. Sama saja dengan percepatan K2, ya toh? Karena tanah bisa kita anggap tidak ada. Ya. Sama dengan X, ya toh? Tapi ke bawah, ya. Kalau ke bawah negatif dong. Ya, ke bawah negatif. Jadi min X. Kita definisikan kalau ke atas plus. Oke. K2 udah selesai ya. Sekarang kita ke benda yang dihubungkan dengan K2. Benda yang dihubungkan dengan K2 adalah balok 4 atau benda 4 dan katrol K3. Jadi kita mulai ya. K3 ini, K3 yang ini, itu dipercepat terhadap K2 karena dia berhubungan dengan K2. K3 dipercepat terhadap K2 ya. Misalnya, anggaplah ini lebih berat ya. Anggaplah ini lebih berat sehingga K3 akan ke bawah. Ya, K3 ini. Ya, jadi K3 dipercepat terhadap K2. Jadi A K3 terhadap K2. Gitu. A K3 terhadap K2. Sama dengan, kalau ini X, ini Y. Anggap aja ini Y. Nah, tapi ke bawah kan, kalau ke bawah min. Katrol ini ya, katrol K3 ini. Bukan yang ini belum. Ya baru katrol K3 dan benda 4. Jadi ke bawah jadi min Y. Oke. Nah. Pada saat yang sama 4 akan dipercepat terhadap K2 juga kan. 4 juga dipercepat terhadap K2. Ya, 4 ini berhubungan dengan ini. Ya, Anda perhatikan ini. Kalau ini turun Y, ini juga akan naik Y. 4 ya ini. 4 akan naik Y. Ya. Jadi ini kalau ini turun Y, ini naik Y. Nah, kalau naik kan plus. Ya, jadi A4 terhadap K2 itu sama dengan plus Y. Ya, ke atas ya. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang yang ini 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, kita misalkan saja 2 lebih besar dari 3. Ya, masanya lebih besar. Ya, sehingga 2 akan ke bawah.
3 akan ke atas. Tentu ke bawah dan ke atas terhadap K3 ya. Jadi 2 dan 3 itu dipercepat terhadap K3 ya. Jadi 2 dan 3 ini dipercepat terhadap K3. Dipercepat terhadap K3. Ya, di sini kita anggap 2 itu ke bawah. X, Y, Z. Jadi ini Z. Jadi A2 ya yang ini terhadap K3 itu sama dengan min Z. Ya, ini percepatan ini. Ke bawah jadi min. Yang ini ke atas. Z juga kan. Cuman ke atas plus A3 terhadap K3 itu sama dengan plus Z. Nah, seperti ini. Ya, sudah kita berikan ya. Sekarang kita lanjut ya. Nomor 4. Nah, kita akan olah yang diketahui ini ya. Kita akan olah yang diketahui. Untuk dimanipulasi sehingga kita bisa berhasil menghitung yang ditanyakan. Ya. Yang pertama dulu. Atau ini dulu ya. Ini dulu yang kita olah ini dulu. Sebelum ke sana yang kita olah dulu yang ini. Yang percepatan relatif. Anda sudah tahu bahwa percepatan A misalnya kita anggap aja 1 terhadap 2. Misalkan aja gitu ya. Itu didefinisikan sebagai percepatan 1 terhadap tanah dikurangi percepatan 2. Ya, kalau kita pakai sistem ini. Tentu semuanya terhadap tanah. Ini definisinya kan. Definisi percepatan relatif ya. Kalau kita pakai selisih. Kalau pakai plus kita harus tulis 2 ya. Jadi kalau di soal olimpiade itu dia pakai ini. Ini ada tanah. Dia pakai resultan bukan pakai selisih. Saya pakai selisih biar cepat. Ini akan jadi A1 terhadap tanah ditambah A tanah terhadap 2. Kan gitu. Ya, A1 terhadap tanah itu A1. A tanah terhadap 2 ini bisa dibalik. Menjadi min A2 terhadap tanah. Jadi akhirnya A1 kurang A2. Sama kan? Sama. Ya. Jadi mau pakai yang plus atau min juga sama. Tapi akhirnya kita 3 langkah. Jadi kita langsung aja. Oke. Jadi saya mulai. Ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Karena hanya 1. Berarti terhadap tanah. Nah yang ini sekarang. AK2 juga sudah benar. Ini hanya 1. Ya, terhadap tanah kan ini. Sudah benar ini. Nah, yang ini. Ya, kita mulai dari ini. Ya. AK3 terhadap K2. Sama dengan min Y. Nah, ini kita bikin seperti ini. AJ ini jadi AK3 dikurangi AK2 sama dengan min Y. Sudah. Tapi AK2 kan diketahui nih. Min X ya. AK2 ini diketahui min X. Jadi ini AK3 min X sama dengan min Y. Dari sini kita dapat AK3 adalah, ini pindah ke sana kan, plus X min Y. Sorry, salah. AK2-nya min X ya. Ini AK2-nya min X. Jadi min X ini. Sorry, ini min X. Jadi plus X kalau pindah ke sini min X. Ya, ini kan plus X pindah ke sini min X. Min X min Y. Oke. Sebut aja ini persamaan 1. Yang ini. Oke, berikutnya ini. Ini sudah ya. Sekarang yang ini. Mana tadi? Ini sudah ya. Sudah. Ini barusan ini. Sudah. Sekarang yang ini. Ya. A4 K2 sama dengan Y. Nah, ini akan sama dengan A4 dikurangi AK2 sama dengan Y. Ya, ini persis seperti ini. Ya, ini persis. Nanti min X. Jadi dari sini kita dapat A4 sama dengan ini Y, ini min X. Ya, jadi min X plus Y. Ini persamaan yang kedua. Ya, jadi ini sudah. Sekarang ke ini. Berikutnya. A2 K3 sama dengan min Z. Ya. Jadi yang ketiga ini.
A2 terhadap K3 sama dengan min Z. Maka ini bisa kita tulis A2 dikurangi AK3 sama dengan min Z. Kan gitu. Nah, AK3 ini bisa Anda lihat dari nomor 1 ini. Ya, masukkan. Jadi, kita masukkan ya. Jadi A2 dikurang AK3. AK3 ini. Min X min Y. Min X min Y. Sama dengan min Z. Oke, jadi dari sini kita dapat A2 sama dengan, ini kalau pindah ke sana plus, jadi ini nggak ada. Ya, jadi min X min Y min Z. Sebut aja ini, kalau ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke, selesai ya. Ini selesai. Sekarang yang ini. A3K3 sama dengan plus Z. A3K3 adalah A3 dikurangi AK3 sama dengan Z. Gitu. Nah, AK3 udah tahu. Ini. Ya. Jadi A3 min, ini AK3. Min X min Y sama dengan Z. Jadi dari sini kita dapat A3 sama dengan, ya ini kalau pindah minnya hilang. Jadi min X min Y plus Z. Ini persamaan 4. Oke, jadi sudah selesai ya. Sudah diolah semua. Ya, yang percepatan relatif ini sudah kita olah semua. Yang ini percepatan relatif yang dinyatakan dalam gerak. Nah, sekarang yang diketahui. Sekarang yang diketahui yang kita olah. Sekarang yang diketahui. Ini kan ada nih yang diketahui. A21 sama dengan min 1. Iya kan? Ini. Ya, yang ini. Nah, kita anggap aja bintang begini. Nah, A21 itu kan artinya A2 ya dikurangi A1 sama dengan min 1. Oke. Nah, Anda lihat A2 ini. Nah, ini di nomor 3. A2 ini lihat yang di nomor 3. A1 sudah diketahui tadi ya. A1 ini X. Ya, A1 ini sudah diketahui X. Oke, jadi kita masukkan ya. A2 kita ganti ini. Min X min Y min Z. Min X sama dengan min 1. Ya. Dari sini kita dapat min X jadi min 2X. Ya, min X min 2X. Min Y min Z sama dengan min 1. Atau supaya gampang ini semuanya min ya, jadi dikalikan min aja. Ya, kalau dikalikan min, ini hasilnya 2X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang kelima. Ya. Ya, sudah berbentuk angka ini ya. Variabel angka. Tapi baru satu persamaan. Kita perlu 2 lagi. Dan kebetulan yang diketahui juga 2 kan. Yang diketahui kan 2. Ya. Yang kedua sekarang. A31. Jadi ini sudah ya. A31 min 5. Ya, jadi A31 sama dengan min 5. Ini yang diketahui kan? Ya, sorry. A31 sama dengan min 5. Yang diketahui. Oke. A31 artinya A3 dikurangi A1 sama dengan min 5. Nah, A3 ini di persamaan 4 ini Anda lihat. Nah, A1 sudah tadi. A1 adalah X. Gitu. Oke, masukkan. A3 ini. Min X min Y plus Z. Min X sama dengan min 5. Jadi ini min 2X min Y plus Z sama dengan min 5.
Oke, anggap aja ini persamaan yang ke-6. Ya. Sudah berbentuk 3 variabel dan di sebelah sini sudah angka. Tinggal satu persamaan lagi ya. Dan kebetulan memang yang diketahui tinggal satu lagi kan. Yang diketahui ya. Ini A34, ini kan sudah. A34 sama dengan 0, ini diketahui. Artinya A3 dikurangi A4 sama dengan 0. Atau A3 sama dengan A4. Nah, A3 ini A3. Min X min Y plus Z. Ini A3. Oke. Sama dengan A4. Ya, A4 ini. Min X plus Y. Ya. Jadi kalau Anda lihat min X dengan min X bisa hilang. Ya. Ini bisa dipindahin ke sana jadi Z sama dengan 2Y. Ya. Z sama dengan 2Y. Oke. Ini persamaan yang ke-7. Nah. Ya, jadi kalau kita tulis lagi supaya Anda bisa lihat ya. Saya tulis lagi persamaan 567. 567 sekarang ya. Persamaan 5, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Persamaan 6, min 2X min Y plus Z sama dengan min 5. Dan persamaan 7, Z sama dengan 2Y. Nah, itu ya toh. Jadi Z itu bisa diganti dengan 2Y. Z itu bisa kita ganti dengan 2Y di sini. Ya, tapi ini kalau kita lihat sepintas juga Z bisa hilang ini. Ya, Z bisa hilang. Dikurangi aja. Ya. Dikurangi. Atau dimasukkan aja ya, biar gampang, biar 2 variabel ya. Jadi persamaan 5 sekarang. 2X ditambah Y ditambah Z-nya diganti nih. 2Y. Sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat 2X tambah 3Y sama dengan 1. Oke. Yang persamaan 6. Min 2X min Y plus Z. Z-nya diganti 2Y. Jadi Z-nya aja yang diganti 2Y. Ya toh. Tadi kan ini yang persamaan 5. Sekarang persamaan yang ke-6 ini. Min 2X min Y plus 2Y sama dengan min 5. Nah, ini kalau kita hitung min 2X ya min Y plus Y sama dengan min 5. Nah, sekarang kan jadi 2 variabel nih. Ya, kalau ini kita sebut persamaan bintang 1 lah. Ini persamaan bintang 2. Kalau kita jumlahkan, Anda akan lihat 2X dengan min 2X hilang. Oke. Jadi 3Y tambah Y jadi 4Y. Kemudian ini 1 dikurangi 5 min 4. Jadi dari sini kita dapat Y-nya min 1. Nah. Ya. Y-nya sudah min 1. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ke persamaan 7, maka kita akan dapatkan Z sama dengan 2Y. Jadi Z sama dengan 2 kali min 1. Dari sini kita dapat Z-nya sama dengan min 2. Nah, tinggal X sekarang kan. X ya masukkan ke salah satu sini. Ya, misalnya dimasukkan ke ini aja, persamaan bintang. 2X tambah 3Y sama dengan 1. 2X tambah 3Y sama dengan 1. Nah. Oke. Y-nya min 1 ya. Jadi 2X ditambah 3, Y-nya min 1. Min 1 sama dengan 1. Nah. Ini kalau kita lihat berapa ini? 2X sama dengan, ini 3 min 1, min 3. Min 3 pindah ke sana plus 3, 4. Jadi X-nya sama dengan 2. Ya, yang ditanya bukan X, Y, Z. Tapi kalau X, Y, Z bisa ketemu, maka A1, A2, A3, A4 bisa diketahui. Pertama A1 dulu, tadi sudah Anda lihat nih.
A1 kan sama dengan plus X. Jadi A1 sama dengan plus X. Dari sini kita dapat A1 sama dengan X-nya 2. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Inilah A1. Plus artinya dia ke atas. Terhadap tanah, dia ke atas. Ya, terhadap tanah dia ke atas. Ya, jadi kalau Anda lihat di gambar ini, maka terhadap tanah dia ke atas. Dilihat dari sini ya. Kalau mata Anda ada di sini, ya toh. Kalau mata Anda, jadi sekarang mata kita itu ada di sini. Maka Anda akan lihat ini akan naik 2 meter per sekon kuadrat. Gitu. Oke, sudah. A2 sekarang. Nah, sorry, ini 3, 4, ini 5, ini 6, ini 7 halamannya ya. Jadi Anda lihat A2 itu min X, min Y, min Z. Ya, jadi A2 itu sama dengan min X, min Y, min Z persamaan 3. Ya, kita masukkan sekarang. X-nya min 2. Jadi ini min 2, min Y-nya min 1, min Z-nya min 2. Oke, berapa ini? Min 2 tambah 2 hilang. Ya. Jadi oke lah, supaya pelan-pelan kita lihat ya. Ini min 2, min kali min plus 1, min kali min plus 2. Ya, jadi ini dengan ini hilang. Jadi dari sini kita dapat A2-nya sama dengan 1. 1 berarti ke atas. Oke. Jadi kalau Anda ada di sini, Anda akan melihat benda 2 ini bergerak 1 ke atas. Ya, Anda di sini akan lihat ini 1 ke atas. Ya, ini kalau mata Anda ada di sini ya. Karena itulah tanah. Oke, A2 selesai. A3, ya Anda tinggal lihat aja A3. Nih, A3 itu di persamaan 4. Ya ini. Ya, sama dengan min X, min Y plus Z. Jadi min X-nya itu tadi 2, Y-nya min 1, Z-nya min 2. Jadi kalau kita hitung ini min 2. Min 1 plus 1. Min 2. Jadi A3-nya sama dengan min 3 meter per sekon kuadrat. Min itu artinya ke bawah. Jadi benda 3 itu kalau dilihat dari tanah ke bawah. Ya, kalau dilihat dari tanah dia ke bawah. Ya, jadi kalau mata Anda ada di sini, maka benda 3 ini ke bawah. Mata Anda di sini, Anda akan lihat 3 ini ke bawah. Dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Dan yang kelima, A4. Tapi A4 tadi sama dengan A3 ya. Tadi sepintas Anda lihat A4 sama dengan A3. Ini kan, A4 dengan A3 itu sama. Ya. Sehingga nggak perlu lagi kita itu pakai X, Y, Z. Jadi A4 sama dengan min 3. Ke bawah berarti ya. Ya, jadi kalau mata Anda ada di sini, maka benda 4 ini juga Anda akan lihat ke bawah. Ya, dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Ya kalau Anda misalkan ini ke atas, ini kan pemisalan. Kita nggak tahu. Ya kan, makanya kita misalkan aja ke atas plus. Tapi nanti ternyata ketemunya min ya. Berarti dia bukan ke atas tapi ke bawah. Kan begitu. Tapi ini kan Y ini kan terhadap K2 bukan terhadap tanah. Ini ke atas tuh terhadap K2 bukan terhadap tanah. Kalau ini terhadap tanah sudah percepatan mutlak. Ya. Demikianlah caranya menghitung ya. Cara menghitung hubungan percepatan untuk kasus sistem katrol seperti ini. Nah, nanti bisa saja kita gabung dengan resultan gaya, ya. Jadi percepatannya nggak diketahui dalam bentuk percepatan relatif, tapi dihubungkan dengan percepatan gaya. Itulah yang Anda tonton di ini, YouTube ini, yang Anda tonton di YouTube Martin Kanginan ini, pengantar Olimpiade Fisika SMA MA Dinamika Partikel Part 4. Nah, itu di situ dihubungkan dengan gaya. Ya, kemudian karena soal Olimpiade tidak berdalam bentuk angka.
ya. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk angka karena sekarang kan soalnya kemarin itu karena online, maka soalnya banyak angka, sehingga kita masukkan angka. Ya kan, kalau berbentuk huruf kan bisa aja ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, berapa kan gitu. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan tentang fisika dinamika partikel sistem katrol supaya Anda memahami sistem katrol dengan baik, ya, dengan banyak contoh soal. Jadi YouTube Martin Kanginan ini banyak sekali contoh soal tentang katrol. Itu kalau nggak salah ada yang seperti ini aja ada 2. Kemudian yang soal digabung dengan soal-soal lainnya juga banyak, ya. Baik itu soal UTBK, soal UI, UGM, Undip dan sebagainya. Ada di YouTube ini, silakan dicari sendiri. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran kami. Jika Anda belum subscribe dan masih terus ingin menyaksikan apa yang kami ajarkan, silakan di subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami agar menguatkan pemahaman Anda tentang fisika, matematika, dan kimia. Dan semua yang kita bahas di sini diambil dari buku pelajaran saya. Kalau ini nanti mungkin akan ada di buku Kurikulum Merdeka, ya. Tapi buku saya belum terbit, mungkin sekitar bulan Desember nanti akan terbit. Ya, silakan ditunggu saja. Karena saya tidak mungkin menulis terburu-buru, ya. Jadi kita harus menulis pelan-pelan tapi bagus. Dan memang dibutuhkan untuk pembelajaran. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.